Maesha Jenar dapat menangkap apa yang bergolak di dalam dada sahabatnya, sebab memang ia pun mempunyai rabaan yang sama pula atas kejadian yang baru saja berlalu. Karena itu ia dapat menduga kemana Gajah Soro akan pergi. Pastilah ia akan melihat apakah Pandanalas masih ada di antara ringin kurung dan bertempur dengan Pasingsingan, ataukah Pandanalas itu sudah tidak berdaya lagi. Maka tanpa berpikir lagi, ia pun melompat ke atas punggung kudanya dan lari menyusul Gajah Soro. Wonomerto yang meskipun dapat mengambil kesimpulan yang sama atas kejadian yang disaksikannya, namun ia sama sekali tidak mengetahui tentang orang yang berjubah abu-abu yang telah dilihat oleh Gajah Soro dan Maesha Jenar di tengah alun-alun. Karena itu ia menjadi bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan. Untunglah sebelum berangkat Maesha Jenar sempat berkata kepadanya, "Paman Wonomerto, Paman tidak perlu ikut bersama kami. Jagalah rumah ini baik-baik, mungkin ada suatu perkembangan keadaan. Aduklah seluruh halaman rumah ini, meskipun kemungkinan untuk menemukan hantu itu tipis sekali." Setelah itu Maesha Jenar lenyap pula di atas punggung kuda abu-abu yang berlari dengan derap yang gemuruh seperti badai, mengejar Gajah Soro dengan kuda putihnya. Jarak antara rumah Gajah Soro dan pohon beringin yang berdiri tegak di tengah alun-alun yang seakan-akan tidak peduli akan apa yang terjadi di sekitarnya itu tidaklah begitu jauh. Karena itu dalam waktu yang singkat mereka berdua telah berhasil mendekati ringin kurung itu. Maka mereka menjadi terkejut dan heran tak habis-habisnya. Jika dari jarak yang sudah agak dekat, mereka masih melihat dua bayangan yang berloncat-loncatan dan melontar ke sana kemari di antara sepasang beringin itu. Di sana masih jelas dapat disaksikan Pasingsingan dan Ki Ageng Pandanalas bertempur. Bahkan semakin sengit, tetapi jubah yang dipakai oleh orang yang menyambar kedua keris pusaka itu tepat benar dengan jubah yang dipakai oleh Pasingsingan. Sebenarnya dalam keadaan yang biasa, Gajah Soro akan dapat mempertimbangkan bahwa tidak mungkin dalam satu saat Pasingsingan dapat berada di dua tempat dan melakukan dua pekerjaan sekaligus. Tetapi pada saat itu karena kemarahannya yang meluap-luap, yang membutuhkan wadah untuk menumpahkannya, satu-satunya kemungkinan sebagai tempat penampungan kemarahan Gajah Soro adalah Pasingsingan yang sedang bertempur dengan Pandanalas. Meskipun ia tahu bahwa Pasingsingan bukanlah lawannya, karena orang itu memiliki ilmu yang sejajar dengan Ki Ageng Soro Dipoyono. Namun sama sekali Gajah Soro sudah tidak mampu lagi membuat pertimbangan-pertimbangan. Karena itu dengan otak yang buntu, ia memacu kudanya habis-habisan, langsung mengarah pada kedua orang yang sedang bertempur itu dengan Kiai Bancak siap di tangan. Melihat sikap Gajah Soro yang seolah-olah tidak dapat terkendali itu, Maesha Jenar menjadi cemas. Sebenarnya ia sendiri merasa sangat marah atas hilangnya Nogososro dan Sapu Inten. Tapi karena justru hal itu terjadi di rumah Gajah Soro, maka Gajah Soro lah yang merasa lebih bertanggung jawab. Ditambah lagi cedera yang dialami oleh anak satu-satunya. Karena itu bagaimanapun hebatnya kemarahan yang bergolak di dada, Maesha Jenar masih dapat bersikap lebih tenang. Maka segera Maesha Jenar berusaha sekuat-kuatnya untuk memacu kudanya lebih cepat agar dapat menyusul Gajah Soro untuk mencoba mencegahnya berbuat sesuatu yang berbahaya. Dibungkukkannya badannya dalam-dalam sampai melekat ke punggung kudanya. Namun kuda Gajah Soro bukanlah kuda sembarangan. Larinya bahkan semakin cepat seperti angin.
Pada saat itu Gajah Suro sudah tidak dapat berpikir lain kecuali menyerang Pasingsingan habis-habisan. Ia sama sekali sudah tidak mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi karena perbuatannya itu. Maka ketika jarak mereka sudah semakin dekat, segera Gajah Suro mengangkat tombak pusakanya. Tombak yang jarang sekali keluar dari rangkanya, tapi kali ini tombak yang ujungnya sudah membekas darah itu seolah-olah menjadi semakin haus dan buas. Untunglah bahwa Gajah Suro tidak bermaksud langsung menyerang Pasingsingan dengan tombak di tangan. Ternyata bagaimanapun gelap pikirannya, namun sebagai seorang yang cukup berpengalaman, nalurinya yang tajam masih dapat mempengaruhi tindakannya. Dengan hati yang dibakar oleh kemarahan, Gajah Suro mengangkat tombaknya yang bermaksud membinasakan Pasingsingan. Maka dengan sekuat tenaga, bahkan dengan ilmunya lebur seketi yang disalurkan lewat tangannya yang memegang tombak pusaka itu, ditambah lagi dengan tenaga dorong dari kecepatan berlari kuda putihnya yang seperti angin, Gajah Suro melepaskan tombaknya ke arah Pasingsingan yang sedang sibuk melayani Ki Ageng Pandan Alas. Perbuatan Gajah Suro itu sama sekali tak diduganya. Meskipun Pasingsingan sudah tahu bahwa Gajah Suro bersenjata, tapi ia tidak mengira bahwa senjata itu akan dilemparkan kepadanya. Karena itu ketika ia melihat Gajah Suro mengangkat tombaknya, Pasingsingan menjadi terkejut. Kalau saja pada saat itu Pasingsingan berdiri seorang diri, maka serangan Gajah Suro itu tidak akan berarti sama sekali baginya. Tetapi pada saat itu ia sedang bertempur mati-matian melawan Ki Ageng Pandan Alas. Untuk melayani lawannya itu saja Pasingsingan sudah harus mengerahkan segenap tenaganya. Apalagi tiba-tiba ia menerima serangan yang cukup berbahaya. Sebab bagaimanapun Gajah Suro bukanlah anak kemarin sore yang dengan begitu saja boleh diletakkan di luar garis. Karena itu ketika Pasingsingan melihat sebatang tombak yang berkilauan seperti kilat datang menyambarnya, ia menjadi agak gugup. Meskipun demikian, ia adalah seorang tokoh yang namanya boleh disejajarkan dengan Ki Ageng Pandan Alas, Ki Ageng Surodipoyono, Titis Anganten dan sebagainya. Karena itu bagaimanapun sulitnya keadaan, masih saja ia mampu menghindar. Dengan suatu gerakan yang sukar dilihat dengan mata, Pasingsingan melontarkan diri jauh ke belakang dan seolah-olah hinggap di atas dinding ringin kurung. Dan pada saat yang bersamaan Ki Ageng Pandan Alas meloncat beberapa langkah ke belakang untuk menghindarkan diri dari kaki kuda Gajah Suro yang seakan-akan tidak lagi dapat dikendalikan seperti pikiran Gajah Suro. Apalagi ketika Gajah Suro melihat bahwa serangannya gagal, maka hatinya yang sudah terbakar itu rasa-rasanya menjadi semakin hangus. Dengan sekuat tenaga ia menarik kekang kudanya dan kemudian memutarnya menghadap ke arah Pasingsingan untuk segera menyerangnya kembali. Meskipun ia kini sudah tidak bersenjata, namun di telapak tangannya masih tersimpan aji lebur seketi. Tetapi tiba-tiba Gajah Suro terpaksa mengurungkan serangannya. Sebab pada saat itu tiba-tiba terdengarlah Pasingsingan tertawa menggelegar. Meskipun suara tertawanya tidak begitu keras, getarannya memukul-mukul seperti akan memecahkan dada. Ternyata meskipun tombak Gajah Suro tidak mengenai tubuh Pasingsingan, tetapi karena keadaan yang sulit, Pasingsingan agak terlambat menghindar, sehingga tombak yang menyambar itu menyobek jubah abu-abunya. Karena itu ia merasa terhina sekali oleh seorang anak-anak saja. Maka ia menjadi marah sekali dan terlontarlah kemarahannya itu lewat suara tertawanya yang mengerikan. Maeso Jenar yang pada saat itu telah sampai pula ke tempat itu segera menghentikan kudanya dan memusatkan segala kekuatan batinnya untuk melawan pengaruh suara tertawa Pasingsingan yang mengerikan itu. Tetapi suara tertawa itu ternyata tidak segera berhenti, malahan semakin berkepanjangan dan merupakan serangan-serangan yang datang bertubi-tubi dengan dahsyatnya.
Ia pernah mendengar Lowo Ijo menyalurkan kesaktiannya lewat suara tertawa yang menggeletar, sehingga memerlukan daya perlawanan yang kuat untuk tidak jatuh ke dalam pengaruhnya yang berbahaya. Tetapi suara tertawa pasing-singan yang tidak begitu keras itu mengandung tenaga kesaktian yang jauh lebih hebat dari suara Lowo Ijo. Karena itu baik Maesa Jenar maupun Gajah Soro pada saat itu harus mengerahkan segenap daya kekuatan batinnya untuk melawan pengaruh suara itu. Namun demikian kesaktian pasing-singan yang tersaru lewat bunyi tertawa itu bagaikan jarum yang menusuk-nusuk ulu hati. Alangkah nyerinya, bahkan panas pula, seperti dijilat lidah api. Meskipun pada saat itu Maesa Jenar dan Gajah Soro telah mengerahkan segala kekuatannya, namun terasa tubuhnya menggigil dan semakin lama semakin kehilangan kesadaran. Baik Gajah Soro maupun Maesa Jenar pernah mendengar kisah dari sahabat-sahabatnya yang sering mengarungi samudra-samudra besar, bahwa di Laut Cina terdapat sebuah pulau kecil yang sangat ditakuti, sehingga pulau itu dinamai Pulau Hantu. Apabila ada kapal yang terjerumus ke dekat pulau itu, maka akibatnya akan mengerikan sekali. Dari pulau itu terdengarlah berbagai macam nada orang tertawa-tawa dengan getaran yang dahsyat, sehingga orang yang mendengarnya akan menjadi gila karenanya. Bahkan tidak jarang di antara pelaut-pelaut itu kemudian menemui ajalnya dengan cara yang mengerikan. Ada yang terjun ke laut, ada yang mati lemas, dan ada yang mati karena saling bertempur dan menggigit. Sekarang mereka meskipun tidak mendekati pulau hantu itu, mendengar pula suara tertawa yang mengerikan dan telah hampir berhasil merontokkan kesadaran mereka. Tapi ketika Gajah Soro dan Maesa Jenar sudah hampir benar-benar jatuh ke dalam pengaruh suara itu, tiba-tiba terdengarlah suara tembang yang mengalun, seolah-olah menyusur dedaunan dan sulur-sulur sepasang beringin itu. Kemudian dengan pengaruh yang sejuk, nada-nada itu menggetarkan udara dan menyusup ke dalam dada Gajah Soro dan Maesa Jenar. Suara tembang itu pun mempunyai pengaruh yang luar biasa pula, tetapi dayanya berlawanan dengan suara tertawa pasing-singan. Suara tembang itu seolah-olah siraman air yang memadamkan api yang menyala-nyala, membakar kesadaran mereka. Maka bersama-sama dengan daya perlawanan masing-masing, suara tembang itu segera dapat menenangkan pikiran Gajah Soro dan Maesa Jenar. Dan ketika mereka berdua bersama-sama menoleh ke arah suara itu, dilihatnya Ki Ageng Pandanalas dengan enaknya duduk di atas tanah, bersandar dinding ringin kurung itu dengan kaki bersilang. Sikapnya seperti seorang anak gembala yang dengan tenangnya berdendang di bawah pohon rindang. Ketika itu sinar matahari sedang dengan teriknya memanasi padang rumput. Lagunya adalah lagu kesayangan orang tua yang sudah sering didengar oleh Maesa Jenar, yaitu Tembang Dandang Gulo. Lewat lagunya itu Pandanalas pun telah memancarkan kesaktiannya pula untuk melawan kesaktian pasing-singan. Pasing-singan yang merasa bahwa serangannya dapat digagalkan oleh Pandanalas menjadi semakin marah, maka dengan menggeram hebat ia berkata, "Setan tua, tidak dapatkah kau menahan dirimu untuk tidak mencampuri urusanku? Aku telah mencoba melupakan kelakuanmu di hutan Tambak Boyo beberapa minggu lalu. Kini kembali kau berbuat gila. Pandanalas, jangan menunggu sampai kesabaranku habis." Ki Ageng Pandanalas seolah-olah tidak mendengar kata-kata pasing-singan itu. Ia masih saja berlagu terus sampai kalimat yang terakhir. Melihat sikap Pandanalas yang seolah-olah tidak mempedulikan ancamannya, pasing-singan menjadi bertambah marah. Kini kesabarannya telah benar-benar habis. Menurut anggapannya, Gajah Soro, Maesa Jenar, dan Pandanalas telah bersepakat untuk bersama-sama menghinanya. Karena itu ia telah bertekad untuk membuat perhitungan yang terakhir. "Pandanalas, biarlah aku berkata kepadamu demi persahabatan kita yang telah berpuluh-puluh tahun. Kalau kali ini kau tidak mau mendengarkan, biarlah untuk seterusnya kau tidak akan pernah mendengarnya lagi."
Pandanalas, coba kau tahan dirimu dikit kali ini. Janganlah kau menghalangi aku untuk mengambil Nogososro dan Sapu Inten. Kalau kau sendiri ingin memilikinya, sebaiknya kita berlomba. Siapakah yang mendapatkannya lebih dahulu, juga terhadap kedua anak-anak yang tidak mempunyai sangkut paut apa-apa dengan engkau itu. Biarlah aku bereskan dahulu. Yang seorang telah menghantam muridku dengan Sosro Birowo di hutan Tambak Boyo, sedang seorang lagi telah menyerang aku hingga jubahku tersobek, kata Pasingsingan. Terdengar suara Pandanalas tertawa pendek. Pasingsingan, benarkah aku pernah bersahabat dengan engkau? Kalau dahulu aku mempunyai seorang sahabat yang bernama Pasingsingan pula. Aku kira berbeda dengan Pasingsingan yang aku hadapi sekarang, tanya Pandanalas. Maksudmu? Tanya Pasingsingan. Suaranya terdengar bergetar menahan kemarahan yang sudah memuncak. Tapi karena ia memakai kedok, maka kesan mukanya tak dapat diketahui. Maksudku adalah, jawab Pandanalas, Pasingsingan yang aku kenal sifatnya sama sekali berbeda dengan Pasingsingan yang sekarang berdiri di hadapanku. Pasingsingan yang aku kenal dahulu, meskipun wujud dan bentuknya tepat seperti engkau ini, tapi wataknya adalah berlawanan sama sekali. Menurut perhitunganku, Pasingsingan sahabatku itu tidak mungkin mengambil seorang murid yang menamakan dirinya Lowoijo. Tidak mungkin pula kini bekerja mati-matian untuk merampas Nogososro dan Sapu Inten dari tangan sahabatnya yang lain yang bernama Ki Ageng Pengging Sepuh, serta putra sahabatnya yang bernama Soro Dipoyono. Tampaklah tubuh Pasingsingan menggigil menahan diri, nafasnya berjalan semakin cepat. Kembali terdengar suaranya yang dalam, yang seolah-olah melingkar-lingkar di dalam perutnya. Pandanalas, lalu siapakah menurut dugaanmu aku ini? Pandanalas mengernyitkan alisnya. Kenapa kau bertanya begitu? Bukankah kau menamakan dirimu Pasingsingan? Aku tidak membantah bahwa kau bernama Pasingsingan, tetapi kau bukan Pasingsingan sahabatku itu. Meskipun kau juga mempunyai tanda-tanda bersamaan dan ilmu gelap ngampar yang baru saja kau pertunjukkan untuk menjebol dada anak-anak itu. Gajah Soro dan Maeso Denar tak sepatah kata pun berani mencampuri perbantahan mereka. Setelah mereka berdua mengalami serangan Pasingsingan dengan nada tertawanya yang bernama gelap ngampar itu, mereka merasa betapa kecil diri mereka untuk menghadapinya. Untunglah bahwa Pandanalas berhasil menolong mereka menyelamatkan dari pengaruh ilmu gelap ngampar yang dahsyat itu. Sekarang mereka berdua melihat kedua tokoh itu telah kehilangan kesabaran dan akan bertempur mati-matian. Maka sebaiknya bahwa mereka untuk sementara tidak usah mencampurinya. Maka berdesirlah dada mereka ketika mereka melihat Pasingsingan yang sedang marah itu tiba-tiba dari dalam jubahnya menarik sebilah pisau beradi panjang. Pisau ini mirip benar bentuknya dengan pisau yang sering dipergunakan oleh gerombolan Lowoijo. Tetapi pisau ini tidak berwarna putih mengkilap, melainkan kuning berkilau-kilauan. Sambil megang belati itu, Pasingsingan menggeram, Pandanalas, aku tidak biasa bertempur dengan senjata kalau tidak sedang mempertimbangkan untuk memotong kepala seseorang. Sekarang kau di sini bertiga dengan tikus-tikus itu untuk bersama-sama mengeroyok aku. Biarlah aku tidak akan mundur. Bahkan aku ingin membawa kepalamu bertiga ke Mentawok sebagai suatu bukti bahwa Pasingsingan tak dapat dihinakan orang. Melihat pisau beladi panjang itu di tangan Pasingsingan serta mendengar kata-katanya, mau tidak mau hati Gajah Soro dan Maeso Denar bergetar hebat. Meskipun mereka bukan orang-orang kerdil yang takut mati, namun menghadapi seorang seperti Pasingsingan, mereka merasa gentar juga. Tapi bagaimanapun apabila keadaan sudah memaksa, maka apapun yang akan terjadi pasti harus dihadapi.
Diam-diam Gajah Suro dan Maiso Jenar memusatkan segala kemampuannya yang ada lahir batin dan disalurkannya menurut saluran masing-masing. Gajah Suro dengan lebur sekerti dan Maiso Jenar dengan sosro birowonya. Pandanalas yang sejak tadi nampaknya acuh tak acuh saja, setelah melihat Pasingsingan bersenjata menjadi agak terkejut juga. Perlahan ia berdiri dan dengan mata yang berapi-api ia memandang Pasingsingan seperti memandang hantu. Rupa-rupanya orang tua itu pun telah menjadi marah. Pasingsingan, kau ingat bahwa dahulu kita pernah bertempur? Pasingsingan tidak segera menjawab. Agaknya ia sedang mengingat-ingat. Baru beberapa lama kemudian ia berkata, aku ingat, Pandanalas. Barangkali waktu itu kita baru pertama kali bertempur. Bukankah begitu? Sambung Pandanalas.